Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan menyimpan kekhawatiran saat akan menjamu Genoa pada pekan ke-31 Serie A 2020-2021 di Stadion San Siro Minggu 18 April 2021. Rossoneri resah karena performa di laga kandang yang kurang meyakinkan belakangan ini. AC Milan tanpa kemenangan dalam 6 laga kandang terakhirnya di semua ajang. Selama periode itu, Milan disingkirkan MU di Liga Eropa, juga semakin tertinggal dari Inter Milan dalam persaingan menuju tangga juara Serie A. Milan sekarang sudah tertinggal 11 poin dari Inter Milan dan sangat sulit bagi mengejar sang rival sekota dengan 8 laga tersisa. Yang paling realistis bagi Milan adalah mengamankan peringkat kedua. Mereka masih ditempel ketat oleh Juventus dan Atalanta. Pekan sebelumnya, Milan menang 3-1 di kandang Parma. Milan menang lewat gol-gol Anthony Rebic, Franck Kessie dan Rafael Leao, tapi harus kehilangan sang striker veteran Zlatan Ibrahimovic yang di kartu merah. Sementara itu, Genoa ditekuk tuan rumah Juventus dengan skor 1-3. Satu gol Genoa dicetak oleh Gianluca Scamacca. Genoa cuma menang sekali dalam 9 laga terakhirnya di Serie A. Pada pekan ke-12 musim ini, 2 gol Mattia Destro nyaris membuat Milan takluk di kandang Genoa. Namun, Milan bisa mengamankan 1 poin dari hasil imbang dengan skor 2-2. Kali ini, di San Siro AC Milan bakal membidik 3 poin dari Genoa sekaligus memperbaiki performa kandang mereka. AC Milan dikaitkan dengan kiper Lille Mike Maignan sebagai calon pengganti Gianluigi Donnarumma. Tapi siapakah pemain berusia 25 tahun itu? Pemain internasional Prancis itu telah meraih 18 clean sheet dalam 32 pertandingan Liga 1 Prancis musim ini dan cukup mengesankan untuk menarik minat sejumlah klub Eropa dalam beberapa pekan terakhir ini. Milan terus bernegosiasi dengan Donnarumma, tetapi Direktur Teknik Paolo Maldini harus punya rencana B jika pemain internasional Italia itu pindah musim panas ini. Dia memiliki perhatian khusus pada penjaga gawang Prancis yang tumbuh di pinggiran Paris dan telah bermain untuk Lille sejak 2015 ketika dia pindah dari PSG dengan bayaran 1 juta euro. PSG memilih untuk menggunakan jasa Alphonse Areola dan menjual Maignan ke Lille dengan yang terakhir melakukan debutnya karena menggantikan Vincent Enyema saat melawan Stade Rennais. Namun, setelah mendapat kesempatan di tim utama, Maignan mengalami cedera pada bahunya dan tetap menjadi cadangan selama 2 musim sebelum titik baliknya terjadi pada musim 2017-2018. Marcelo Bielsa adalah pelatih yang melihat potensi nyata di Maignan dan kualitas seorang penjaga gawang modern yang tahu cara bermain bahkan dengan kakinya. Christophe Galtier menggantikan Bielsa, tetapi tetap menjaga Mike di gawang dan Lille mulai terbang dengan tempat kedua di Liga 1. Maignan menjelaskan kepada France Football beberapa tahun lalu bahwa dia tidak ingin bermain dalam gawang, tetapi dia ingin berada dalam posisi untuk mencetak gol dengan posisi awalnya sebagai gelandang. Akan tetapi di Akademi Clairefontaine dia berubah menjadi penjaga gawang, bukan gelandang, menjelaskan kualitasnya dengan kedua kakinya. Maignan seperti disebutkan telah menjaga 18 clean sheet di Liga Prancis musim ini, sedangkan kiper Inter Milan Samir Handanovic memiliki jumlah tertinggi di Italia. Nerazzurri telah memainkan 12 pertandingan tanpa kebobolan, tetapi Maignan juga merupakan penjaga gawang yang rata-rata kebobolan paling sedikit dengan 0,56 per pertandingan menurut TMW. Milan dikabarkan tertarik pada Maignan dan mantan pemain muda PSG itu bisa berakhir di San Siro jika Donnarumma pergi musim panas ini. AC Milan dilaporkan telah menawari bek sayap Inter Milan Danilo Di Ambrosio dengan kontrak 2 tahun. Rossoneri menurut Sport Italia sedang dalam pembicaraan dengan pemain berusia 32 tahun itu yang akan tanpa kontrak di Nerazzurri pada Juli mendatang. Kesepakatan bek sayap itu berakhir setelah musim ini dan laporan mengklaim Inter Milan hanya bersedia menawarinya kontrak 1 tahun di Pinetina. Akan tetapi, pemain internasional Italia itu memiliki kemungkinan jalan keluar di rival, langsung mereka
Milan yang telah mengajukan kesepakatan untuk 2 musim berikutnya. Di Ambrosio pindah ke Inter Milan dari Torino pada Januari 2014 dengan bayaran 3,79 juta euro. Dan sejak itu memainkan 229 pertandingan kompetitif untuk Beneamata dengan mencetak 20 gol dan membuat 17 assist dalam prosesnya. Mantan pemain Fiorentina itu sudah tampil 15 kali di Serie A Liga Italia musim ini dan menyumbang 3 gol sejauh ini. Milan juga dikabarkan mengejar kapten Torino Andrea Belotti yang kontraknya akan berakhir pada 2022. Dan Tuttosport mengklaim AC Milan siap menunggu transfer gratis tahun depan. Rossoneri dikaitkan dengan pemain internasional Italia yang belum memperbarui kontraknya dengan Granata. Kesepakatan kapten berakhir pada Juni 2022. Dan surat kabar mengklaim Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut pemain berusia 27 tahun itu. Akan tetapi, Belotti telah mencetak 12 gol dalam 27 pertandingan untuk Torino yang terancam terdegradasi musim ini telah menarik minat dari tim-tim besar Eropa seperti Atletico Madrid, Chelsea, dan Everton di luar negeri. AS Roma dan Napoli disebut-sebut sebagai calon pelamar di Italia sehingga menunggu hingga Februari bisa beresiko bagi Diavolo. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah siap berpisah dengan Alessio Romagnoli dan bahkan sudah menentukan harga jual bagi defendernya itu. Romagnoli sudah memperkuat Milan selama 6 musim. Ia tak cuma jadi defender andalan Rossoneri saja, namun ia juga dipercaya menjadi kapten tim AC Milan. Akan tetapi belakangan ini performa Romagnoli mengalami penurunan. Alhasil, ia pun beberapa kali dicadangkan belakangan ini. Dari situ, masa depannya pun makin tak jelas karena kontraknya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. AC Milan sebenarnya mencoba untuk mempertahankan Alessio Romagnoli. Mereka menawarkan kontrak baru, akan tetapi negosiasi berlangsung dengan alot. Romagnoli saat ini disebut digaji sekitar 3,5 juta euro. Mino Raiola selaku agen Romagnoli ingin kliennya diberi kenaikan gaji yang signifikan. Ia pun menolak tawaran upah Milan yang disebut hanya 4 juta euro per tahun. AC Milan masih berusaha untuk memperpanjang kontrak Alessio Romagnoli. Akan tetapi karena nego yang alot, Rossoneri mulai memberikan alternatif lain. Milan kini disebut siap berpisah dengan Romagnoli. Kabar itu dilansir oleh Tuttosport. Milan juga dikabarkan telah menentukan harga jual defender 26 tahun itu. Rossoneri hanya akan melepasnya jika ada yang menawar minimal 30 juta euro. Milan sendiri sadar bahwa Romagnoli memiliki sejumlah peminat, di antaranya adalah Barcelona dan MU. Laporan itu juga mengatakan dana hasil penjualan Alessio Romagnoli nanti akan digunakan AC Milan untuk memenangkan servis Fikayo Tomori dari Chelsea dan Sandro Tonali dari Brescia. Zlatan Ibrahimovic kemungkinan akan memperpanjang kontraknya dengan Rossoneri pada hari ini. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan sudah sepakat untuk memperbarui kontraknya di AC Milan yang berakhir pada 30 Juni 2021. Sejak memutuskan kembali ke AC Milan pada Januari 2020, Ibrahimovic memang terlihat masih belum habis. Striker timnas Swedia ini mampu menorehkan 28 gol dan 8 assist dari total 45 penampilan di seluruh kompetisi. Sementara di musim 2020-2021, Ibrahimovic memiliki kontribusi besar membawa Rossoneri bersaing di papan atas klasemen Liga Italia. AC Milan saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi 63 poin dari 30 laga. AC Milan terpaut 11 poin dari tetangganya Inter Milan yang menempati puncak klasemen. Selain itu, Ibrahimovic juga disebut-sebut memiliki andil dalam memperkuat mental para pemain muda AC Milan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic kemungkinan akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Milan pada hari ini, Jumat 16 April 2021. Hal itu lantaran agen Ibrahimovic Mino Raiola diklaim sudah berada di Italia dan akan melakukan pertemuan dengan pihak AC Milan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pemain berusia 39 tahun ini masih akan menerima gaji senilai 7 juta euro atau sekitar 122 miliar per tahun dalam kontrak barunya. Ibrahimovic kabarnya hanya akan memperpanjang masa kerjanya di Milan selama setahun. Artinya, Zlatan Ibrahimovic akan tetap berkostum AC Milan hingga 30 Juni 2022.
AC Milan tak sabar memboyong bintang Torino Andrea Belotti di bursa transfer pemain mengingat nilai klausul sang pemain yang tidak terlalu mahal. AC Milan digadang-gadang tengah mencari striker yang bisa menjadi andalan di lini serang. Hal ini karena Zlatan Ibrahimovic mungkin hanya bisa bermain satu musim lagi hingga 2022. Rossoneri lantas menginginkan jasa Andrea Belotti, striker tim papan bawah Torino. Pemain berpaspor Italia itu ternyata telah menyerangkan 12 gol dan 6 assist dalam 27 penampilannya musim ini. Kontrak sang pemain di Turin sendiri akan berakhir pada 2022 mendatang. AC Milan pun bisa menang banyak jika berhasil mendatangkan Andrea Belotti di bursa transfer pemain musim panas. Menurut Tuttosport, klausul pelepasan sang pemain kini turun menjadi 20-25 juta euro atau sekitar 349 sampai 436 miliar. Nilai tersebut muncul karena Andrea Belotti sama sekali belum menunjukkan sinyal bakal bertahan di Torino. Kendati begitu, Rossoneri wajib waspada, pasalnya nilai tersebut bisa meningkat menjadi 40 sampai 45 juta euro jika Torino sukses menggoda sang pemain untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Rencana Torino ialah mengusulkan kontrak baru dengan klausul pelepasan yang nilainya masuk akal. Klausul tersebut jika aktif apabila Torino tidak lolos ke Liga Eropa musim depan. Bergabung ke San Siro bisa membuat Andrea Belotti tampil di kompetisi kasta tertinggi Eropa, Liga Champions. AC Milan memiliki kans tampil di UCL karena hingga kini masih menempati posisi runner-up klasemen sementara Serie A Liga Italia. AC Milan dikabarkan telah memasang bandrol terhadap winger Samu Castillejo menyusul ketertarikan dari Sevilla dan Atletico Madrid jelang bursa transfer musim panas nanti. Rossoneri semakin dekat dengan peluang kembali ke Liga Champions setelah berhasil meraih kemenangan atas Parma akhir pekan kemarin. Dan dengan tambahan dana yang akan mereka peroleh, raksasa Serie A tersebut ingin memperkuat skuad mereka pada jendela transfer yang akan datang. Selain itu, mereka juga bakal melepas beberapa pemain. Paolo Maldini dan Ricky Massara tengah memantau sejumlah pemain jelang mercato musim panas dan jelas bahwa segalanya akan bergantung pada Liga Champions. Dengan finish di posisi 4 besar, Milan akan dapat melakukan jauh lebih banyak lagi. Kendati demikian, beberapa transaksi tidaklah terkait dengan kompetisi tersebut dan kemungkinan hengkangnya Castillejo menjadi salah satunya. Winger asal Spanyol tersebut mendapat jatah bermain cukup banyak musim ini, tepatnya 24 pertandingan, namun ia hanya mampu mencetak 1 gol untuk Rossoneri. Karena itulah, Milan ingin memboyong winger baru yang lebih dapat memberikan kontribusi dalam mencetak gol, dan karena itulah menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Castillejo akan dikorbankan. Bandrolnya sangat ini berada di kisaran 5 hingga 10 juta euro atau 80 hingga 160 miliar dan klub-klub seperti Atletico Madrid, Sevilla dan Valencia yang tengah memantau situasinya dengan seksama dan siap mengambil langkah jika ada celah terbuka. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic menyita perhatian dalam sepekan terakhir ini. Pemain veteran asal Swedia itu melakukan sejumlah pelanggaran yang merusak citranya sebagai atlet profesional. Seperti dilansir dari AS, ulah tercerah Ibra diawali dari pertandingan melawan Parma. Dalam duel yang dimenangkan oleh AC Milan tersebut, Ibrahimovic diganjar kartu merah pada menit ke-60. Setelah itu, Ibra kemudian kedapatan melanggar protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah Italia. Minggu lalu dia kedapatan makan di restoran di daerah Lombardia yang sedang zona merah. Dalam situasi seperti itu, pemerintah setempat melarang warganya untuk makan di restoran. Tidak berhenti di situ saja, kabar mengejutkan terkait Ibra kembali mencuat 3 hari berikutnya. Kali ini, Ibra diduga berafiliasi dengan salah satu situs judi. Padahal FIFA melalui kode etiknya telah melarang para pesepak bola profesional mengambil keuntungan dari bisnis taruhan seperti itu. Surat kabar Swedia Aftonbladet melaporkan bahwa Ibrahimovic memiliki saham tidak langsung di perusahaan yang berlokasi di Malta itu. Menurut laporan Aftonbladet, keterlibatan Ibra terungkap lewat penelusuran kepemilikan saham GameDay Group PLC yang juga dimiliki oleh pemegang saham tunggal Bertrand. Pada perusahaan ini diketahui Ukno Ebi milik Ibra juga ternyata 10% saham. Bertrand diketahui telah mencatatkan keuntungan besar pada 2019 sebesar 30 juta euro. Dan bila Ibra terbukti terlibat pada perusahaan ini, FIFA kemungkinan bakal denda jutaan euro atau dalam skenario terburuk, larangan bermain hingga 3 tahun. Artinya comeback Ibra ke timnas bakal berakhir cepat.
head again.